kawanku semuanya, dengarkanlah ku punya cerita. Cerita tentang anak sekolah yang pandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kelas 8 awal hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Ustaz yang mintakan kepada Laura memimpin doa. Sikap berdoa. Tangan diangkat kepala. Baiklah, Ustazah akan mengabsen kalian. Adia Kirana Amalia, Aisyah Tasabila, Hadir. dan Ica Hadir. hadir. Alhamdulillah, yang sakit kita doakan semoga sembuh. Amin. Sudah siap untuk belajar? Angkat bukunya, angkat bukunya, angkat buku kalian. Oke, ya angkat turunkan. Ini adalah hasil belajar kelas 8 awal kemarin. Pertama itu adalah penilaian sikap. Penilaian sikap, disiplin, teliti, dan kerja sama. Kemudian ini adalah nilai komunikasi ketika dijalankan presentasi. Adalah hasil dari evaluasi pretest maupun proses kemarin. Ternyata ketika pretest memang ada yang kita bisa terkejut, karena biasanya pretest itu banyak yang ternyata masih ada yang tuntas. Dan ternyata ketika proses lumayan banyak yang tidak tuntas. Harapannya hari ini harus kita lagi. Kemudian dievaluasi LKPD. Nah, ini adalah penilaian kelompok. Alhamdulillah semuanya sudah bagus. Saya lihat apa saja sih soal-soal yang membuat banyak orang keliru jawabannya. Yang pertama, nah ini. Dan pernyataan ini yang bukan fungsi sejarah adalah jawabannya adalah D. D. Meneruskan rangsangan dari otak. Itu bukan fungsi sejarah. Karena itu salah. Nah, yaitu berkaitan dengan sistem saraf. Kemudian transfusi darah dari donor yang bergolongan darah A ke resipien yang bergolongan darah B menyebabkan aglutinasi ternak. Nah, ini banyak yang kurang jawabannya. Kalau kita kaitkan dengan tabel ini, di buku ada dua jenis antigen pada sel darah merah, yaitu antigen A dan antigen B. Antibodi dalam plasma darah juga terdiri atas dua jenis, yaitu antibodi anti A dan antibodi anti B. Jenis antigen dan antibodi inilah yang akan menentukan jenis golongan darah seseorang. Berarti ada dua yang menentukan jenis golongan darah seseorang, yaitu antigen dan antibodi. Kalau golongan darahnya A, berarti antigennya A. Antibodinya adalah beta, namanya beta, atau bisa dikatakan dengan anti B. Golongan darah AB, antigennya adalah A dan B, antibodinya tidak ada. Golongan darah O, antigennya adalah 0, tidak ada, tapi antibodinya alfa dan beta. Kita kaitkan dengan ini. Ada satu kelompok yang salah ketika menjawab. Ini ada darah anti A, anti B, anti AB. Kira-kira yang dipakai anti A, anti B ini antigen ke antibodi kan? Antibodi. Kalau golongan darah tertentu antibodinya adalah B, beta, maka golongan darahnya adalah A. Kalau golongan darah tertentu antibodinya adalah beta, maka golongan darahnya adalah A. Golongan darah tertentu antibodinya adalah anti A atau alfa, maka golongan darahnya adalah B. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kemudian apa kaitannya dengan soal ini? Apa yang menyebabkan aglutinasi atau penggumpalan ketika golongan darah A didonorkan ke golongan darah B? Ada pertemuan antara antigen A dengan antibodi alfa, sehingga ketika ini bertemu akan terjadi penggumpalan. Soalnya supaya tidak terjadi penggumpalan,
antigen ini harus bertemu dengan beta. Tapi ketika antigen A bertemu dengan antibodi alfa, maka akan terjadi penggumpalan. Nah, itu alasan yang menurut saja paling tepat untuk soal nomor 2. Berarti soal ini soal bisa diulang. Saya akan mengumumkan siswa terbaik di pembelajaran pertama yang kemarin. Yang pertama adalah Mutia, yang kedua adalah Raisa, dan yang ketiga adalah Askia. Kemudian kelompok terbaik kelompok itu diraih oleh kelompok dengan nilai 98. Oke, sekarang saya ingin bertanya, apa bukti darah di dalam tubuh kita mengalir? Karena cair. Karena cair adalah Karena dipompa oleh jantung. karena dipompa oleh jantung. Apalagi ada pembuluhnya, ada suaranya lah. Alirannya itu ada suaranya lah. Ada. Biasanya kalau air mengalir itu ada suaranya lah. Ada. Bericik air ya. Berarti kalau darah mengalir di dalam tubuh kita itu ada suaranya, dan itu bisa kita buktikan dengan mengukur denyut Nadi. Oke, nah itu adalah bukti bahwa darah dalam tubuh kita itu mengalir. Apa saja alat peredaran darah? Pembuluh darah. Oke, Raisa. Apalagi? Pembuluh darah dan oke, benar, pembuluh darah dan jantung. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh Darah. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan percobaan. Jadi hari ini kita akan melakukan percobaan, literasi dan diskusi, menganalisis jenis pembuluh darah dan fungsinya, serta menyimak hasil percobaan, pengaruh aktivitas jantung, baik itu intensitas dan durasi. Gambar maknaan. Di sini dalam surah Al-Araf ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, mulut atau jantung, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Lalai, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dari ayat ini kita diajarkan bahwasanya Allah telah beri kita nikmat berupa panca indera yang sehat, jantung yang sehat untuk mengerjakan kebajikan. Jangan dijadikan lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oke, siap-siap tes. Kita lanjut. Silakan buka bukunya. Oke. Model pembelajaran dan penilaian PL, sikap dinilai, teliti, disiplin, mengemukakan pendapat atau argumentasi, kemudian kerjasama dan komunikasi. Peraturan. Nah, di sini di komunikasi itu ada peraturan. Ketika kelompok lain presentasi, maka kelompok yang tidak presentasi wajib memberikan pertanyaan atau sanggahan. Jadi kalau misalnya tidak memiliki pertanyaan, boleh mengungkapkan persamaan, boleh mengungkapkan perbedaan. Peraturan untuk presentasi hari ini. Namanya KPD dan penilaian individu. Kasus. Kira-kira dari fenomena ini, kira-kira apa fenomena yang terjadi? Ya. Aktivitas mempengaruhi denyut. Bagaimana cara mengukur denyut tadi? Pegang tangannya, kemudian yang diukur adalah sejajar dengan ibu jari. Hari ini kita akan melakukan percobaan. Silakan setiap kelompok tentukan orang sebagai pemegang HP, satu orang sebagai pengukur denyut jantung temannya. Saya akan membagikan LKPD. Nah, kita akan sama-sama merumuskan masalah. Kira-kira rumusan masalah untuk masalah ini apa? Satu rumusan masalah apa, Mutia? Denyut nadi, anuan denyut nadi itu berbeda setiap bila aktivitas yang berbeda, misalnya lari, lari jalan, Kenapa ada perbedaan antara frekuensi denyut nadi dengan aktivitas? Kemudian wanita apa? mirip-mirip rambut ya? Ya, apa? Kenapa denyut nadi berpengaruh dengan aktivitas? Nah, apa? Kenapa ketika berlari denyut nadi cenderung berdetak lebih cepat? Oke. Semuanya rumusan masalahnya benar. Silahkan ditulis di rumusan masalah. Tambahkan lagi lah. Nah, rumusan masalah itu sesuai dengan tujuan
pembelajaran. Oke, sambil kalian merumuskan masalah, tentukan 3 orang kelompoknya untuk melakukan aktivitas. Empat 5,2. LKPD-nya sambil dijawab, pilih yang paling mudah dulu. Oke, silakan ditulis di tabel. Kita mulai. Yang bertugas sebagai aktivitas dulu, silakan santai dulu. Ustazah, hipotesisnya dijawab begini ya. Siap-siap aktivitas pertama. Yang dulu siapkan stopwatch dan orangnya. Silakan dimulai 1 menit dari sekarang. Dan pemilik stopwatch serta yang melakukan aktivitas silakan keluar. Silakan yang menghitung bersama temannya di sini. Yang beraktivitas siapa? Beraktivitas ini. Sudah siap stopwatch? Sudah. Kita mulai dari sekarang berjalan santai. Dalam hati. Yang sudah ke kelas, tapi yang timer dan itu ukur itu tetap. Cepet bener. Awalnya yang berlari. Sekarang 5, 4, 3, 2, 1. Silakan kita kembali ke kelas. Oh iya benar. Salah. Bendera kayu akhir atas. Saya adalah 10, 9. Sampaikan oleh kelompok Raisa. Pada kelompok Raisa juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memateri kami untuk membaca materi hari ini di dalam dulu. Sedangkan untuk tema tetap dalam berat badan yang berbeda, maka frekuensi jantung yang dirasakan berbeda. Selesai sudah materi kami memberikan materi. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 pertanyaan mengapa ketika kita panik maka jadi menurut diskusi apakah ada yang bukan lagi? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ketika umur seseorang semakin bertambah, frekuensi denyut jantungnya semakin meningkat. Pertanyaan kedua adalah kenapa semakin bertambah umur, frekuensi denyut jantung itu semakin rendah. Gerakan jantung pada lebih cepat dikarenakan adanya peningkatan dari otak, yang mana otak itu mungkin merasakan kondisi psikis kita yang agak tertekan, sehingga hormon adrenalin kita lebih meningkat. Nah, karena perintah dari otak itu jantung berdetak lebih cepat. Mungkin bisa dikira jawabannya. Dari pembelajaran hari ini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa jantung berupa aktivitas yang dilakukan juga mempengaruhi frekuensi detak jantung. Yang semakin berat aktivitasnya, maka akan semakin cepat detak jantungnya. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Kak Ica. Iya. Langsung saja kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami. Frekuensi denyut jantung yang dihasilkan juga berbeda. Jika kita tertidur dalam keadaan tengkurap, sistem pernapasan mungkin akan sedikit terganggu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Menurut kalian, suhu tubuh berpengaruh ketika melakukan aktivitas? Karena mungkin semakin berat aktivitas yang dilakukan seseorang, maka suhu tubuh akan semakin meningkat atau semakin panas. Apakah jawaban saya diterima? Bisa. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Laura dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa ritme kita berbeda saat berlari dan berjalan? Karena ketika kita berjalan dan berlari, denyut jantung kita juga berbeda karena semakin cepat kita berlari itu kan sama seperti aktivitas yang kita lakukan semakin berat daripada berjalan. Jadi rangsangan dari otak kita itu mengatakan
apa ya, jadi karena semakin berat tadi jadinya jantungnya jadi semakin cepat dan otomatis denyut tadinya juga semakin cepat. Apakah jawaban saya bisa diterima? Selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua kelompok yang presentasi tadi, kenapa ketika panik denyut jantung itu semakin meningkat? Karena adanya peningkatan hormon adrenalin. Kenapa ketika semakin tua frekuensi denyut jantung itu semakin lemah? Ya, semakin kita beraktivitas maka metabolisme di dalam tubuh itu semakin aktif kita metabolisme semakin aktif dalam tubuh itu suhu semakin panas suhu tubuh kita maka akan mempercepat denyut jantung. Sebelum kita menutup, kita akan menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Nah ya, kesimpulan jantung manusia itu terdiri dari 4 ruang, 2 serambi dan 2 bilik. Jadi serambi itu semuanya baik kiri maupun kanan tugasnya menerima oksigen maupun karbon dioksida. Kalau serambi atau atrium kanan itu tugasnya menerima darah yang kaya karbon dioksida. Bagian kanan itu kaya karbon dioksida. Sedangkan atrium atau serambi itu fungsinya menerima. Jadi menerima apa? Menerima darah yang kaya dengan karbon dioksida. Sedangkan bilik kanan ini berfungsi memompa. Bilik kiri bilik kanan fungsinya sama-sama memompa. Tapi ketika letaknya di sebelah kanan berarti yang dipompa adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Kalau yang kiri darah yang mengandung oksigen. Oke, lanjut. Kemudian ada macam-macam pembuluh darah. Ada 3 macam pembuluh darah: nadi, vena, dan kapiler. Faktor yang mengaruhi frekuensi di jantung ada aktivitas, kemudian suhu, jenis kelamin, umur, komposisi ion. Misalnya fosfat. Saya akan membagikan soal. Oke, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran. Pastinya tentang apa saja? Jantung dan bagian-bagiannya. Apalagi kita menghitung denyut tadi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan. Materi apa yang belum dipahami kira-kira? Fix, semuanya sudah paham. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang mekanisme bagaimana peredaran darah itu terjadi di dalam tubuh manusia. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah cukupkan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita akhiri sama-sama dengan membacakan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa qiyamatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.